Ada ikannya nggak? Wah, ini lihat nggak? Kalian lihat nggak? Ada kura-kura. Ini ada suatu kelangkaan teman-teman. Itu ada pohon pisang. Tumben banget aku lihat pohon pisang teman-teman. Kayak gini ditinggalin aja di sawah teman-teman. Coba kalau di Indonesia nih, ini udah hilang. Ini ada pohon serai, nggak tahu punya siapa. Segar banget. Ini buah apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak ini buah apa? Buah atau apa ini? Bisa dimakan nggak? Ini udah jatuh. Aduh, nyeprut. Iya. Dalamnya kayak gimana? Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channelku. Jadi aku habis nitipin sepeda di penitipan sepeda di Eki atau stasiun ya. Karena hari ini tuh ada sensei dari LPK aku mau apa ya, kayak nengokin, mau ngecek gitu. Jadi walaupun udah di Jepang, pihak LPK tuh masih tanggung jawab ya sama para pemagang yang mereka kirim atau murid-murid mereka teman-teman. Mungkin sekitar 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu ada kunjungan dari sensei buat ngecek mungkin ada masalah nggak, terus ngecek keadaan anak-anaknya gimana gitu. Kalau di LPK aku kayak gitu sih, nggak tahu kalau di LPK lain ya dicek juga atau nggak tahu juga teman-teman. Dan aku juga pengen ngeliatin gimana sih kondisi pagi-pagi hari Minggu di Jepang ini. Kurang lebih sama mungkin ya. Ini tuh ada tempat penjualan mobil. Ini harganya 36 mang atau sekitar 36 juta. 49 mang. 36 jutaan. Mobil bekas ya ini teman-teman. Di sini tuh karena pedesaan masih banyak padi-padinya nih. Jadi ada suatu kelangkaan teman-teman. Itu ada pohon pisang. Tumben banget aku lihat pohon pisang teman-teman. Biasanya pohon pisang tuh adanya di Okinawa doang kalau di Jepang. Karena mereka nggak tahan di musim dingin ya. Tumben banget tuh pohon pisang. Jadi karena di daerah pedesaan tuh, di sini sampai sana tuh padi semua kalau lagi musim padi ya. Oh, ini ada tai. Itu di sana ada jalur Shinkansen atau kereta cepat. Ini padi juga bentar lagi panen mungkin ya. Jadi seperti yang udah aku bilang, hari ini tuh ada pengecekan dari senseiku atau mungkin perwakilan dari LPK ku. Jadi tiap daerah tuh ada perwakilan tersendiri teman-teman. Mungkin kayak daerahku ini kan mencakup daerah Chubu. Di Jepang kan ada Chubu, Kanto, dan lain-lainnya teman-teman. Jadi tiap daerah itu mereka dikasih kayak PIC buat ngecek keadaan para pemagangnya teman-teman. Jadi buat mastiin keadaan para pemagang yang mereka kirim itu ada masalah nggak, atau mungkin ada kendala sesuatu nggak dalam kerjaan atau gimana gitu ya. Jadi mereka tuh nggak serta-merta mentang-mentang anaknya udah berangkat terus lepas tangan gitu aja teman-teman. Itu Shinkansen. Walaupun kita udah nyampe Jepang tuh mereka masih tanggung jawab ya teman-teman. Kayak memastikan lah bahwa anak-anak yang mereka kirim itu emang dalam keadaan baik. Seperti yang aku bilang kemarin tentang para petani Jepang nanam padi ya cuma sekali tapi panennya 2 kali itu kayak ini. Ini kan habis panen udah mulai panjang kan. Ini tuh didiemin sama mereka nyampe
nanti berbuah lagi. Padi buah kan sih? Oh, berbiji lagi maksudnya. Jadi kalau udah siap panen lagi, mereka dipanen lagi nih. Jadi ada burung perkutut. Karena hidup di pedesaannya seperti ini pemandangannya. Kebanyakan masih sawah, persawahan. Gedung-gedung tinggi jarang banget ya di sini. Aku ngeliatin suatu alat yang sangat berguna bagi petani Jepang. Ini kayak gini ditinggalin aja di sawah, teman-teman. Coba kalau di Indonesia nih, ini udah hilang. Jadi ini buat kayak galengan, nggak tahu bahasa Indonesia galengan apa, pematang sawah. Ini buat space-nya. Ini dijual bisa jadi duit. Kalau di Indonesia sudah tentu hilang dong. Sepi banget ya teman-teman, ternyata. Itu apa? Burung bangau. Bangau, kenapa kau sendiri? Ini udah mulai hampir masuk musim dingin, jadi para petani biasanya mengganti tanaman-tanam mereka ke tanaman musim dingin kayak sawi putih. Itu nanti banyak di musim dingin dan murah-murah kalau udah masuk musim dingin, teman-teman. Ada ikannya nggak? Wah, ini lihat nggak? Kalian lihat nggak? Ada kura-kura. Di Jepang masih banyak ya kura-kura di sungai kayak gini, teman-teman. Kura-kura ini kalau ada temenku pasti udah diambil itu. Itu kura-kuranya tuh, kelihatan nggak tuh? Nggak kelihatan? Ya udah. Mungkin ada ikan juga teman-teman di sini, teman-teman. Bakal lebih dekat nih. Ngumpet di sini nih bulusnya nih. Kalau di Indonesia kan populasi bulus udah mulai punah ya menurutku. Udah mulai jarang banget. Karena diambilin, mungkin nggak tahu orang Indonesia kenapa ragus-ragus banget ya. Ada bulus diambilin, dimakan, anjing aja dimakan. Jadi kalau di Jepang itu mereka orangnya nggak geragas ya teman-teman, nggak serakah ya menurutku. Kayak alam ini mereka kayak ya udah biarin aja, nggak perlulah, biarin kayak gitu aja, nggak usah dirubah-rubah. Beda sama di Indonesia kan. Di Indonesia tuh berlomba-lomba memperkaya diri sendiri, dari yang miskin maupun yang kaya menurutku. Kalau ada kesempatan pasti mereka embat, nggak pedulin orang lain. Menurutku itu hal yang harus dikurangi, rasa serakah. Kalau kita menuruti kemauan kita terus, itu nggak ada habisnya menurutku ya. Ini di atas rel Shinkansen. Udih, tuh bangau coklat, bangau putih banyak di sini. Sungainya enak banget kayaknya buat renang. Nggak enak kotor ternyata.
Ini di sini ada taman, sebelah kanan tuh taman teman-teman. Aku ngadem bentar di bawah ini jembatan. Buat misal teman-teman penasaran aku ke Jepang tuh lewat mana, aku lewat LPK Minori ya teman-teman. Jadi LPK Minori itu full dana talang sekitar 35 jutaan. Itu full ditalangin ya teman-teman. 35 juta sama nanti pas pendidikan selama 6 bulan itu tiap bulannya kalian bakal dapat uang saku sekitar 500.000 per bulan. Sangat membantu. Ini Shinkansen lagi lewat. Menurutku sangat membantu ya program dari Minori ini, karena dari pertama itu full dana talang dan setelah itu ada tunjangan uang saku. Dan tiap hari kita dapat pagi hari itu roti 2 sama siangnya kita dapat bento makan 1 kali. Itu di hari Senin sampai Jumat. Setelah itu Sabtu Minggu kita cari makan sendiri atau jajan lah. Malamnya kita ada iuran tersendiri buat makan, namanya tobang, iuran tobang. Begitu. Tur Minori itu aku rekomendasiin banget buat temen-temen yang pengen ke Jepang ya. Caranya juga mudah banget, kalian tinggal daftar aja lewat web Minori. Tesnya juga gampang. Kalau di Indonesia pagi-pagi kayak gini pasti banyak orang-orang pada ke sawah ya, buat yang di pedesanya teman-teman. Khususnya tempatku itu kan pedesaan. Kalau pagi-pagi itu pasti udah banyak para petani ke sawah sekitar jam setengah 6, jam 6 itu mereka udah pada berangkat di sawah. Dan yang bikin kangen di Indonesia itu kalau kita pagi-pagi keluar gitu kan, hari libur lah, Sabtu Minggu, mereka kan orang-orang di desa itu kan pagi-pagi udah pasti ada yang masak, ada yang nyapu di halaman. Yang bikin kayak gitu, suasana kayak gitu teman-teman. Di sini nggak ada, serius sumpah. Kalau pagi-pagi kan banyak aroma-aroma yang tercium itu kan, orang-orang masak di beda rumah beda masakan gitu kan. Di sini jarang sih menurutku. Ini jalan masih baru, jarang dilewatin mobil jalan ini, karena itu mungkin nanti ada proyek ya teman-teman di sana. Itu jalannya masih buntu, belum dilanjutin sampai itu tembusan jalan itu di sana. Dan sudah hampir mulai musim dingin, stroberi juga udah pada mulai ditanemin. Jadi perkiraan petani itu ntar bulan Desember Januari udah bisa panen teman-teman. Karena stroberi di musim panas itu nggak bagus ya menurutku sih, karena nggak ada yang jual. Tuh rumah di Jepang itu kebanyakan minimalis. Ya kalau misal pemandangannya cuman kebanyakan sawah, mohon dimaklumin ya teman-teman, karena ya emang kayak gitu adanya. Jalan menuju stasiun itu kebanyakan sawah di sini. Dan banyak greenhouse kayak gitu ya. Ini sawah segini doang nih dipanen pakai mesin teman-teman. Segini doang nih. Kalau di Indonesia apa nggak rugi coba? Segini doang pakai mesin. Di Indonesia pakai arit aja udah beres. Kita nyebrang. Ini banyak greenhouse ini kayak nggak keurus. Ini ada tanaman kesukaan para teman-teman developer.
Ini buat campuran Indomie. Ini nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kalau di aku namanya kembang trompet, karena mirip trompet. Dan ini bikin mabuk. Jangan diambil ya teman-teman, itu nggak boleh, nggak bagus buat tubuh. Ini ada gubuk. Oh, isinya mobil petani nih. Di Jepang itu kebanyakan udah punya mobil sendiri-sendiri ya teman-teman. Apalagi bagi yang udah dewasa itu pasti mereka menginjak umur 20 tahun atau lulus SMA pasti dikasih mobil sama orang tuanya. Kurang lebih dikasih ya, kebanyakan. Kalau di Indonesia ya sepeda motor lah, apalagi. Ini ada buah, kayaknya buah kesemek. Banyak ya buahnya ini, belum matang banget. Kalau udah matang tuh kuning, rasanya manis. Ini ada buah tin juga. Wah, ini ada mobil sangar banget nih. Ini ada tanah kosong, belum dibangun apa-apa teman-teman. Bon, rumah di Jepang itu mahal ya, sampai miliaran walaupun rumah kecil doang. Jadi kebanyakan buat para pemuda-pemuda itu mereka pada nyewa apartemen kebanyakan. Jarang yang punya rumah. Dan banyak juga rumah-rumah kosong namanya Akiya. Itu biasanya penghuninya udah meninggal dan nggak ada penerusnya teman-teman, jadi dibiarin aja. Kadang nyampe rusak, nyampe kotor banget, rumput-rumputnya panjang-panjang banget kayak gitu. Ini udah masuk komplek perumahan, nggak tahu ini perumahan mana, Villa Mutiara atau apa. Dan sepi banget teman-teman, nggak ada orang di depan rumah, nongkrong-nongkrong, nggak ada yang jual gorengan padahal hari libur. Perjalanan dari dari apartemenku sampai stasiun itu kalau naik sepeda kira-kira 15 menit ya. Tapi kalau jalan kaki ya kurang lebih setengah jam. Selisihnya setengah perjalanan tersendiri kan. Tapi ya tergantung jalan kakinya sih. Itu sambil olahraga pagi. Di Jepang itu kucing liar jarang banget ya teman-teman. Jarang aku nemuin di sini, beda banget sama di Indonesia. Dan anjing liar juga kayaknya sama sekali nggak ada anjing liar. Aku belum pernah lihat anjing berkeliaran sendiri di kayak jalan-jalan atau halaman-halaman. Kebanyakan anjing tuh pasti ada pemiliknya kalau di Jepang. Mungkin kalau anjing liar bakal ditangkap Pak polisi. Buat teman-teman atau para orang tua yang mungkin anaknya pengen pergi ke Jepang, aku rekomendasiin ke Minori atau daftar lewat Minori aja ya, karena bagus program mereka ya. Program Minori itu bagus menurutku daripada LPK lain. Udah dana talang full, terus kita masuk pendidikan udah dapet job, nggak kayak LPK lain. LPK lain itu kan kita masuk pendidikan belum dapet job, jadi harus belajar bahasa Jepang dulu. Kalau di Minori nggak, kita masuk pendidikan udah dapet job. Itu bagusnya Minori. Dan dapat uang saku tiap bulan. Ini ada pohon serai, nggak tahu punya siapa.
segar banget. Ini buah apa ya teman-teman, ada yang tahu nggak ini buah apa? Buah atau apa ini? Bisa dimakan nggak? Ini udah jatuh. Aduh, nyeprut. Iya. Dalamnya kayak gimana teman-teman, ada yang tahu nggak? Tulis di kolom komentar ya bagi yang tahu ya. Aku nanti mau coba nyari tahu dulu. Kayak rambutan tapi kok bijinya kok sakit. Dan aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau di Jepang itu pabrik-pabrik kayak gini nih, kan banyak pabrik nih, termasuk di tempat kerjaku juga, itu nggak ada security teman-teman, nggak ada satpam. Menurutku 100% lah di daerah sini nggak ada security. Aku nggak pernah nemuin security di sini. Bakal nyebrang dulu. Jadi aku nggak pernah nemuin security di sini, sama sekali belum pernah aku nemuin security. Mungkin karena pemikiran orang Jepang itu ya, karena udah aman di Jepang. Orang Jepangnya itu jarang melakukan pencurian. Beda kan kalau di Indonesia itu, di tiap tempat pasti ada security yang jaga. Sabtu Minggu pasti ada yang jaga. Di sini nggak ada. Sabtu Minggu aman. Mereka cuman modal ini, cuman modal kayak gini nih. Udah ditulisin ada kamera CCTV gitu aja udah. Karena ya mindset orang Jepang kan beda sama mindset kita ya orang Indonesia. Nggak bisa disamain teman-teman. Sini aku gak ngejelek-jelekin orang Indonesia ya, tapi ya emang seberbeda itu orang Indonesia dan orang Jepang. Pokoknya banyak banget perbedaannya lah. Dari mereka itu taat peraturan, walaupun ada yang nggak taat ya, tapi kebanyakan taat di sini. Mereka disiplin. Pokoknya banyak lah perbedaannya kita orang Indonesia dengan orang Jepang. Bukannya ngejelek-jelekin, tapi ya emang kita berbeda. Ya mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.